Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Masih bersama Hobi Mas DJ. Video kali ini saya akan membahas masalah kebas atau keringat dingin yang sering kita rasakan di telapak kaki, di telapak tangan, di ujung-ujung kaki. Ini kan sering sekali kita merasakan dingin atau anyep ya, saudaraku. Jadi coba Anda cek sendiri ke kaki atau tangan Anda. Nah, ini sering tidak merasakan seperti itu. Nah, sampai kapan? Apa penyebabnya? Gimana solusinya? Simak terus videonya, pahami, ambil poin-poin pentingnya, dan yang belum subscribe, pastikan Anda sudah subscribe dan di like videonya karena itu sangat membantu channel ini supaya terus berkembang, bisa menjadi jalan kesembuhan untuk kita semua. Nah, saudaraku, masalah kaki atau tangan dingin, terutama di ujung-ujung tangan, di ujung jari, ini emang kerap sekali kita alami. Yang jelas, mengapa itu? Ya karena kan kita masih sakit. Sekali lagi, kita belum sembuh. Nah, walaupun toh kita sudah merasa sembuh, tetapi kaki dingin itu masih juga sering terasa, terutama kalau sore, nah, ketika suhu udara turun. Nah, bagi Anda yang belum menyimak part 32, part 44, dan part 46, silahkan Anda simak dulu karena itu adalah solusi utamanya. Nah, terus sampai kapan ini Mas bisa seperti itu? Saya dulu sampai hampir-hampir sembuh total itu masih sering merasakan kaki dingin. Jadi ketika sore saya sering mengecek kaki saya di ujung-ujung kaki kok masih terasa dingin. Ini mengapa? Nah, ternyata kaki dingin ini akan lebih terasa ketika kita telat makan. Nah, mungkin bagi saudaraku yang sudah mulai membaik ya, ketika Anda itu sudah mulai teratur makannya, tetapi ketika Anda lupa, sekali saja Anda lupa dalam sehari itu, maka ketika sorenya kaki akan lebih terasa dingin. Walaupun toh di lambung tidak merasakan sensasi apa-apa. Jadi jangan telat makan ya saudaraku. Terus akan lebih terasa lagi ketika kita sedang kambuh. Nah, kambuh itu kan sudah di part 41 sudah saya jelaskan apa-apa yang menyebabkan kambuh itu. Jadi ketika kita kambuh ya wajar, jangankan hanya kaki dingin. Keringat dingin pun akan kita rasakan kembali, walaupun kadang-kadang tidak separah ketika kita di fase-fase awal. Nah, jadi saudaraku ya, ketika Anda yang merasakan kaki dingin, kebas-kebas, sering keringat dingin, ini biasanya akan terasa lebih cemas ketika Anda browsing. Nah, jadi ketika browsing itu namanya kita kan masih sakit ya saudaraku ya. Mungkin penasaran. Jadi eh, keringat dingin, disertai kaki dingin, disertai sesak, disertai keliying-keliyingan. Wah, ini adalah tanda-tanda mau M. Wah, Anda langsung cemas. Nah, padahal itu hanya sensasi dari asam lambung yang kita derita. Kan dari awal-awal sudah saya jelaskan, saudaraku ya. Ketika kita sudah mendatangi dokter dan dokter bilang kepada kita bahwa kita terkena asam lambung atau GERD, ya wajar itu kita alami. Dan yang memang kita rasakan itu ya efek dari itu, bukan penyakit lain. Kecuali memang Anda punya penyakit lain, itu lebih baik Anda konsultasikan kepada dokter Anda. Nah, ketika Anda berkonsultasi kepada dokter dan Anda mempunyai asam lambung, Anda mempunyai penyakit lain juga, pastikan Anda bicara dengan dokter itu bahwa Anda mempunyai penyakit asam lambung. Nah, agar ketika Anda diberi obat, diberi resep, itu yang bisa aman di lambung. Nah, supaya tidak memperparah apa-apa yang kita rasakan. Gitu ya. Jadi itulah makanya kita harus paham. Terus penanganannya gimana Mas DJ? Wah, jadi ketika Anda yang masih sering merasakan kaki dingin, tangan dingin, apalagi sampai telapak kaki, sampai telapak tangan ini kadang berkeringat, keringat dingin ya keluar yang dari badan kita juga, itu jangan sekali-kali Anda telat makan. Perbanyak makan, rutinkan jalan sorenya. Boleh berjemur di siang hari atau di pagi hari. Yang jelas sore tetap kita harus bergerak, harus berjemur, harus berjalan. Lakukan aktivitas apapun yang kira-kira membuat Anda itu senang, membuat Anda itu banyak bergerak di sore hari. Bisa melakukan hobi Anda, bisa sambil yang mempunyai anak kecil mungkin sambil menyuapi anak, apa sambil mengasuh anak, kita ajak jalan-jalan, kita berjemur itu boleh. Yang jelas itu untuk persiapan ketika suhu udara itu turun, badan kita sudah siap agar malamnya kita tidak
merasakan banyak keluhan di lambung kita, saudaraku ya. Jadi kalau lambung kita itu terus membaik, maka kaki dingin ini pun akan hilang dengan sendirinya. Dan akan sesekali muncul ketika Anda sudah sembuh ya, kurang bergerak, telat makan, terus kambuh. Nah, jadi perlu diingat poin-poin penting ini. Jadi ketika Anda memang sudah merasa baikan, fokuskan terus ke lambung Anda. Pokoknya bagaimana caranya, hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Jangan sampai kita kambuh. Nah, pernah saya bahas ketika kita kambuh, kita akan kembali ke masa lalu. Nah, banyak-banyak sensasi masa-masa lalu ini kita rasakan kembali. Alhasil apa? Kita tidak kunjung sembuh jika hanya seperti itu terus. Nah, paham ya saudaraku? Jadi itulah perlunya kita mentor supaya kita terus tahu apa yang harus kita lakukan sampai sembuh total. Kembali ke kebas saudaraku ya. Ketika Anda yang masih terlalu banyak keluhan, yang masih banyak sensasi, ini kebas ini bisa datang setiap saat. Jadi ketika kita dari bangun tidur, mau siang pun, mau sore, mau malam, ini pasti terasa kaki dingin, tangan dingin. Tetapi ketika kita sudah merasa membaik, coba Anda perhatikan sendiri. Kaki dingin atau tangan dingin itu akan muncul hanya di sore hari. Nah, jadi ketika Anda sudah mengetahuinya dan Anda tahu apa yang harus Anda lakukan, mudah-mudahan segera sembuh. Terus Mas DJ, bagaimana supaya kebas ini tahu-tahu hilang? Kalau kita membicarakan masalah yang di lambung, saudaraku ya, karena kaki dingin ini kan efek dari asam lambung. Ketika kita merasakan dingin, kita pegang kok dingin, mau tahu-tahu gimana caranya biar hilang, tidak bisa. Kita harus menyembuhkan lambung kita dulu. Gitu loh. Jadi ketika lambung kita sudah membaik, dingin-dingin di badan ini pun akan terus membaik. Jadi ketika yang awal tadi ya saya bilang ya, yang ketika kita masih di fase-fase awal yang masih banyak keluhan, selain badan-badan di seluruh badan ini terasa nyeri, persendian nyeri, ya kaki, tangan itu pasti terasa lebih dingin. Nah, terus satu lagi nih saudaraku, hampir ketinggalan. Jadi ketika Anda ya yang mungkin sudah mulai membaik atau mungkin Anda yang masih belum membaik atau sudah mulai sembuh pun jangan berlama-lama terkena air. Nah, jadi ketika kita mandi atau mungkin kita sudah mulai enakan, kita main ke kolam renang, jangan kelamaan. Nanti itu bisa menimbulkan efek yang tidak enak di lambung. Coba Anda perhatikan sendiri, ketika Anda mungkin 10 menit atau 15 menit berlama-lama di air itu ya, maka tangan ini kan sering mengkerut. Nah, kalau bahasa Jawa itu medok atau agak kisut. Nah, kalau bahasa Indonesia ya mengkerut seperti orang tua itu. Nah, tetapi kan kita kan gara-garanya terkena air. Orang normal pun ya sebetulnya seperti itu. Tetapi mungkin mereka sejam atau 2 jam di air baru mengkerut-mengkerut di telapak kaki, di telapak tangan. Kalau kita hanya 10 menit atau 15 menit itu biasanya sudah mengkerut-mengkerut. Jadi itu tipsnya saudaraku ya. Hindari dingin, jangan telat makan, jangan terkena air terlalu lama, rutinkan jalan sorenya, fokus ke lambungnya, perbanyak minum, istirahat yang cukup, mudah-mudahan semua sensasi akan hilang dengan sendirinya. Oke saudaraku, jika ada salah ucap, salah kata, saya mohon maaf jika ada benarnya, itu datangnya dari yang kuasa untuk Anda. Mudah-mudahan Anda semua lekas sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.